salah satu aset termahal dan tercanggih milik Amerika Serikat, akhirnya hancur terkena rudal Iran. Bukan sembarang aset, ini adalah F-35, jet tempur siluman generasi kelima yang selama ini dikenal tidak terdeteksi radar dan dibanderol dengan harga selangit, di mana satu unitnya saja bisa mencapai lebih dari 100 juta dolar, belum termasuk paket sensor, perawatan, dan pelatihan pilot. Amerika Serikat melalui Komando Pusat atau CENTCOM membenarkan bahwa insiden itu benar-benar terjadi dan F-35 hancur berantakan. Meskipun yang dirusak hanya satu unit, dampaknya luar biasa besar, bahkan sampai mengocok pasar saham Amerika. Harga saham Lockheed Martin, perusahaan raksasa yang memproduksi F-35, langsung anjlok. Bukan karena satu pesawat itu harganya mahal, tapi karena para investor, orang-orang yang menanamkan uangnya di perusahaan tersebut, mulai kehilangan kepercayaan. Aneh bukan? Sebuah jet generasi kelima, canggihnya minta ampun, katanya tidak bisa dideteksi radar, ternyata bisa ditembak jatuh oleh rudal Iran yang harganya cuma 60.000 dolar. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 2.50 dini hari waktu setempat. Malam itu, jet F-35 tengah menjalankan misi tempur di langit wilayah Iran bagian tengah, dekat provinsi Isfahan. Biasanya, pesawat sekelas F-35 ini terbang dengan tenang karena mengandalkan teknologi siluman yang membuatnya nyaris tidak terlihat oleh radar. Namun, tanpa diduga, Iran ternyata punya senjata yang sangat ampuh. Mereka tidak mendeteksi pesawat itu lewat radar biasa. Sebaliknya, mereka menggunakan sensor inframerah yang mengejar panas. Setiap mesin jet, secanggih apapun bentuknya, pasti mengeluarkan panas. Dan panas dari mesin F-35 itu ternyata cukup kuat untuk ditangkap oleh sensor inframerah milik Teheran. Iran lalu meluncurkan rudal pencari panas dari posisi penyergapan di pegunungan di sekitar provinsi Isfahan. Rudal yang digunakan kemungkinan besar adalah Misak-3, rudal portabel berharga murah sekitar 60.000 dolar. Rudal ini tidak memancarkan radar, sehingga F-35 yang super canggih itu seperti buta terhadap serangan yang datang dari bawah. Rudal tersebut menghantam bagian ekor pesawat tepat di mesin, menyebabkan kerusakan parah. Namun, pilot masih bisa mengendalikan pesawat meski rusak berat. Ia melakukan pendaratan darurat di sebuah pangkalan militer sekutu AS di kawasan Teluk. Sayangnya, dari informasi yang tersedia, nama negara spesifik dari pangkalan militer sekutu AS yang menjadi tempat pendaratan darurat F-35 tersebut tidak disebutkan secara gamblang oleh sumber-sumber yang ada. Pilot selamat, sedangkan pesawat berhasil mendarat, meskipun dipastikan mengalami kerusakan yang sangat parah. Kemungkinan besar pesawat itu akan dinyatakan total loss, alias tidak bisa diperbaiki lagi. Lockheed Martin, perusahaan yang memproduksi F-35, mengalami penurunan harga saham yang anjlok signifikan. Sahamnya turun sekitar 6%. Analis pasar bahkan memperingatkan potensi penurunan lebih lanjut hingga lebih 20% jika ketidakpercayaan investor terus berlanjut. Ini mungkin terdengar aneh bagi orang awam. Bagaimana mungkin satu pesawat yang rusak bisa membuat nilai perusahaan sebesar itu anjlok? Bukankah Lockheed Martin punya ribuan karyawan dan punya kontrak miliaran dolar dari Pentagon? Bukankah seharusnya satu unit jet tempur yang rusak itu tidak membuat rugi? Investor tidak peduli pada satu pesawat. Mereka peduli pada masa depan seluruh program F-35. Investor itu bukan orang bodoh yang cuma lihat berita. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya dari membaca masa depan. Setiap hari, mereka duduk di depan layar, menganalisis data, membaca laporan, dan mencoba menebak kemana arah bisnis sebuah perusahaan puluhan tahun di masa mendatang. Karena itu, ketika berita F-35 yang dirusak Iran itu menyebar, investor Lockheed Martin langsung sadar bahwa ini adalah bukti nyata musuh telah menemukan celah kelemahan pada produk andalan mereka, dan celah kelemahan itu tidak bisa diperbaiki dalam semalam. Karena masalahnya bukan pada pesawat yang satu itu, melainkan pada desain dasar F-35 itu sendiri. Program F-35 adalah program persenjataan paling mahal dalam sejarah umat manusia. Total biaya yang dihabiskan untuk pengembangan, produksi, dan perawatan sepanjang masa pakainya mencapai angka yang sangat besar, sekitar 2 triliun dolar. 2 triliun. Angka yang sangat gila. Itu uang yang cukup untuk membangun ribuan rumah sakit, menggaji jutaan guru, atau memberi makan setengah penduduk bumi selama setahun. Dan uang sebesar itu tidak dikeluarkan begitu saja.
Semua itu didasari oleh satu keyakinan bahwa F-35 adalah jet tempur yang nyaris tak terkalahkan yang akan menguasai langit selama 50 tahun ke depan dan akan membuat setiap musuh takut untuk melawan Amerika Serikat. Investor mulai menghitung kalau F-35 ternyata bisa dilumpuhkan dengan rudal murah yang hanya mengandalkan sensor panas, berarti apa artinya semua uang triliunan dolar yang sudah dihabiskan? Artinya, Pentagon sebagai pembeli terbesar F-35 pasti akan mengurangi jumlah pesanan yang sudah direncanakan. Mereka bisa saja menunda kontrak pengadaan atau malah membatalkan sebagian pesanan. Mereka juga akan memaksa Lockheed Martin untuk melakukan perubahan desain besar-besaran, misalnya menambahkan pendingin ekstra di bagian mesin. Dan perubahan desain seperti ini bukan hanya makan waktu bertahun-tahun, tapi juga membutuhkan biaya tambahan yang tidak sedikit. Biaya itu akan langsung mengurangi keuntungan Lockheed Martin. Belum lagi kalau sekutu-sekutu Amerika, seperti Inggris, Jepang, atau Korea Selatan, mulai ragu-ragu untuk membeli F-35. Mereka juga pasti bertanya, kalau F-35 bisa ditembak Iran, bagaimana kalau kami berhadapan dengan musuh yang lebih kuat? Dan sekali berbagai keraguan ini muncul, pesanan internasional bisa berkurang drastis. Padahal pesanan internasional itu adalah sumber pendapatan besar bagi Lockheed Martin. Inilah sebabnya, meskipun hanya satu unit F-35 yang rusak, harga saham Lockheed Martin langsung anjlok. Bukan karena mereka kehilangan satu pesawat, tapi karena mereka kehilangan kepercayaan yang selama ini menjadi alasan orang mau membayar mahal saham mereka. Kalau kita analogikan dengan dunia nyata, ini mirip dengan sebuah restoran bintang 5 yang terkenal dengan menu andalannya. Suatu hari, ada seorang pelanggan yang keracunan setelah makan menu andalan itu. Meskipun hanya satu orang yang keracunan, dampaknya bisa fatal. Orang-orang mulai ragu, pesanan berkurang, restoran harus mengganti seluruh bahan baku, biaya operasional naik, dan reputasi yang dibangun puluhan tahun bisa hancur dalam semalam. Investor restoran itu pasti akan langsung menarik modalnya sebelum restoran bangkrut. Nah, F-35 adalah menu andalan Lockheed Martin, dan Iran baru saja menunjukkan bahwa menu andalan itu beracun. Itu sebabnya pasar modal dunia bereaksi sekeras itu. Dan yang bikin investor makin ketar-ketir adalah perbandingan biaya yang sangat timpang. Rudal yang digunakan Iran, Misak-3, harganya cuma sekitar $60.000. Sedangkan satu unit F-35 harganya $110 juta. Jadi, dengan satu rudal seharga 0,05% dari harga pesawat, Iran berhasil melumpuhkan aset terbesar Amerika Serikat. Dalam dunia investasi, ini adalah mimpi buruk. Artinya, lawan bisa menimbulkan kerusakan yang nilainya ribuan kali lipat dari biaya yang mereka keluarkan, di mana Iran tidak perlu pakai jet tempur siluman, tidak perlu pakai kapal induk, tidak perlu pakai teknologi canggih. Cukup punya sensor inframerah dan rudal murah, plus taktik cerdik, mereka sudah bisa membuat Amerika Serikat malu besar. Sebab investor di seluruh dunia sadar bahwa keunggulan teknologi yang selama ini dianggap mutlak, ternyata bisa dihancurkan dengan cara-cara yang amat sederhana. Lockheed Martin yang memproduksi F-35 tentu saja berusaha keras menyelamatkan muka. Mereka bilang, insiden ini bukan berarti kelemahan. Mereka bilang pilot selamat dan pesawat masih bisa mendarat, itu bukti ketangguhan F-35. Tapi omongan itu sebenarnya kosong, sebab pasar tidak bodoh, investor tidak bodoh. Mereka tahu bahwa Iran akan semakin pintar mengeksploitasi kelemahan ini di masa depan. Dan setiap kali itu terjadi, nilai Lockheed Martin akan terus tergerus. Itu sebabnya saham mereka tidak langsung pulih setelah insiden, karena pasar sudah membaca masa depan yang suram. Iran mengklaim keberhasilan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu menembak jatuh 10 pesawat tempur canggih Israel hanya dalam rentang waktu 1 jam. Klaim ini disampaikan langsung oleh Brigadir Jenderal Ali Reza Sabahi Fard, Komandan Pangkalan Pertahanan Udara Khatam Al-Anbiya. Menurut pernyataan resmi yang dikutip Tehran Times, 10 pesawat tersebut dihancurkan oleh sistem pertahanan udara mutakhir buatan Iran sendiri. Media pemerintah Iran menyebut satu pilot perempuan berhasil ditangkap hidup-hidup, sementara pilot lain tewas dalam kecelakaan ejector seat. Keberhasilan ini disebut oleh para analis sebagai pukulan telak atau a major blow terhadap kekuatan udara Israel. Yang mengejutkan,
3 dari 10 pesawat yang ditembak jatuh adalah jet tempur siluman F-35, yaitu varian khusus Israel dari pesawat generasi kelima buatan Amerika Serikat. Dengan keberhasilan ini, Iran menjadi negara pertama di dunia yang berhasil menghancurkan F-35 dalam konflik nyata. Sebuah pencapaian yang disebut sebagai The Pride of Middle Eastern Defense Technology, alias kebanggaan teknologi pertahanan Timur Tengah. F-35 milik Israel bukanlah pesawat sembarangan. Dengan harga mencapai 82,5 juta dolar yang setara dengan 1,7 triliun rupiah per unit, jet ini didesain untuk tidak terdeteksi oleh radar. Kemampuannya menyusup ke wilayah udara musuh membuatnya dijuluki sebagai siluman. Spesifikasinya mencapai kecepatan 1960 km per jam, dilengkapi sensor canggih dan rudal AIM-120 yang bisa menargetkan pesawat musuh dari jarak puluhan kilometer. Oleh karena itu, kehancuran pesawat ini, apalagi sebanyak 3 sekaligus, akan menjadi pukulan finansial dan runtuhnya reputasi yang telak bagi Israel. Lalu, bagaimana dengan 7 pesawat lainnya yang disebut Iran? Menurut rincian operasi di Tehran Times, komposisi 10 pesawat itu terdiri dari 3 unit F-35 dan 7 unit pesawat nirawak atau drone. Drone-drone ini digunakan Israel untuk misi pengintaian atau serangan pendahuluan sebelum jet tempur Israel bergerak. Nah, disinilah kita perlu mencermati strategi Iran yang jenius. Menurut analisis yang mendalam dari Press TV, Iran secara sistematis menjalankan strategi 2 fase untuk menjebak pesawat siluman paling canggih di dunia. Pada fase pertama, tepat di puncak ketegangan, Iran dengan sengaja mengaktifkan sinyal radar palsu di lokasi-lokasi terpencil, termasuk gurun di Semnan dan pegunungan di Kerman, yang secara elektronik meniru jejak sistem pertahanan udara nyata. Umpan ini merupakan simulasi canggih yang memancarkan frekuensi identik dengan radar asli Bavar 373 dan Khordad 3, lengkap dengan pola emisi termal dan sinyal elektronik yang meyakinkan. Nah, ketika Israel merespon dengan mengerahkan drone intai dan jet tempurnya untuk menghancurkan target palsu tersebut, Iran justru memanfaatkan serangan itu sebagai laboratorium taktis real-time. Setiap manuver pesawat Israel, mulai dari rute penerbangan, kedalaman penetrasi, pola penghindaran rudal, hingga metode pengecoh elektronik, direkam dan dianalisis oleh Pusat Komando Cyber di Shiraz. Dalam tempo kurang dari 8 jam, algoritma AI pertahanan Iran berhasil memetakan sidik jari taktis skuadron Israel, yaitu titik buta radar mereka, interval refueling udara, bahkan pola khas pilot F-35 saat bermanuver di ketinggian rendah. Data ini kemudian diintegrasikan ke dalam jaringan pertahanan udara terpadu milik Iran, sehingga menciptakan sistem prediktif yang bisa mengantisipasi gerakan musuh. Setelah fase pertama, fase kedua menjadi panggung pembalasan. Saat Israel yakin telah melumpuhkan pertahanan Iran, mereka mengirim formasi F-35 ke wilayah sensitif di Lorestan dan Kermanshah. Kemudian, Iran segera mengaktifkan sistem Bavar 373 dalam mode pemburu siluman. Selain mengandalkan jangkauan 300 km-nya, rudal ini memakai teknik deteksi multispektrum, yaitu menggabungkan radar pasif VHF untuk menangkap bayangan F-35 di frekuensi rendah, sensor optoelektronik untuk mengunci panas mesin, dan jaringan satelit pengintai Nord 2 yang memandu rudal hingga titik impact. Yang lebih cerdik, Iran memicu rudal dari posisi bergerak di lembah-lembah Zagros, daerah dengan topografi yang secara alami mengacaukan sistem peringatan dini jet Israel, sebelum berpindah lokasi dalam 5 menit untuk menghindari serangan balik. Keunggulan Bavar 373 sendiri patut dicermati. Sistem buatan lokal Iran ini digunakan khusus sebagai pembunuh stealth dengan radar Mirage 4 yang diklaim mampu mendeteksi objek sebesar bola basket dari jarak 450 km. Rudalnya, yang berkode Sayyad 4B, menggunakan hulu ledak fragmentasi berdaya ledak tinggi yang diprogram meledak di proximity 10 meter dari target. Teknologi ini adalah hasil rekayasa mandiri Iran selama 12 tahun, termasuk reverse engineering dari rudal Rusia dan uji coba lapangan selama konflik Suriah.
Jadi, efektivitas taktik semacam ini terletak pada psikologi pertempuran. Dengan membiarkan Israel merasa menang di hari pertama, Iran memancing musuh masuk ke dalam perangkap kompleks yang mengubah keunggulan teknologi F-35 menjadi bumerang. Pilot Israel yang terbiasa dengan dominasi udara mutlak ternyata terjebak dalam pola operasi yang bisa diprediksi, sementara rudal hipersonik Iran yang menyusul kemudian membuktikan bahwa perang era baru tak lagi dimenangkan oleh hardware semata, tapi oleh seni dekomposisi taktik musuh. Pertanyaan besarnya, bagaimana mungkin Iran yang selama puluhan tahun dikenai embargo militer oleh negara-negara barat bisa menghancurkan pesawat tercanggih di dunia? Menurut laporan yang dikaitkan dengan analis dari Janus Defense Weekly dan IISS, terdapat dua pilar yang diyakini menjadi kunci kekuatan Iran. Pilar pertama adalah pengembangan radar domestik. Iran telah membeli dan meniru, dan kemudian mereka merekayasa ulang konsep dasar deteksi stealth. Sejak tahun 2020, ilmuwan lokal mengembangkan radar Gadir yang beroperasi pada frekuensi VHF atau UHF 30 hingga 300 MHz. Frekuensi rendah ini secara teknis mampu menangkap bayangan elektromagnetik pesawat siluman yang tidak terdeteksi radar konvensional. Pilar kedua, kerjasama teknis dengan Rusia. Di balik retorika kemandirian yang selama ini kita dengar, kolaborasi diam-diam dengan Rusia menjadi game changer. Setelah intervensi Rusia di Suriah dari tahun 2015 hingga kini, Garda Revolusi Iran, IRGC, memperoleh akses ke sistem pertahanan udara S-400 milik Moskowa yang ditempatkan di Latakia. Selama 5 tahun, insinyur IRGC di bawah kendali Unit Quds Aviation Research Center mempelajari cara S-400 mendeteksi dan mengunci pesawat tempur yang kerap menyerang Suriah. Data lapangan ini menjadi fondasi pengembangan Bafar 373, terutama pada modul IFF, Identify Friend or Foe, dan algoritma pelacakan target hipersonik. Kerjasama ini bersifat simbiosis atau saling menguntungkan, di mana Rusia membutuhkan drone kamikaze Iran seperti Shahed 136 untuk perang Ukraina, sementara Iran memperoleh komponen elektronik dan radar. Transaksi dilakukan secara tidak langsung untuk menghindari sanksi Barat. Laporan dari Foundation for Defense of Democracies (FDD) pada Agustus 2024 mengonfirmasi bahwa Rusia mulai mengirimkan peralatan radar dan pertahanan udara ke Iran, menyusul kunjungan pejabat keamanan Sergei Shoigu ke Tehran. Transfer ini bertujuan memperkuat kemampuan deteksi Iran menghadapi serangan udara, termasuk ancaman dari pesawat siluman seperti F-35 Israel. Kegagalan F-35, jika klaim Iran benar, menjadi tamparan bagi kepercayaan global pada teknologi siluman. F-35 selama ini dipasarkan sebagai game changer pertahanan udara dengan radar cross-section 0,001 5 meter persegi atau seukuran bola golf. Kehancurannya dalam pertempuran nyata berarti membuktikan bahwa teknologi siluman bisa ditembus sistem pertahanan konvensional yang dimodernisasi, seperti radar frekuensi rendah Iran Bafar 373. Kegagalan serupa pernah dialami Amerika Serikat saat F-117 Nighthawk ditembak jatuh Serbia pada tahun 1999 yang memaksa reorientasi doktrin tempur NATO selama 2 dekade. Karena itu, F-35 sebagai penerus F-117 berisiko mengalami nasib serupa. Selain itu, lebih dari 15 negara, termasuk Korea Selatan, Singapura, Jepang, dan negara NATO, telah menginvestasikan total $1,7 triliun dalam program F-35. Korea Selatan membeli 60 lebih F-35A sebagai pertahanan utama menghadapi ancaman rudal Korea Utara. Jika jet ini terbukti rentan terhadap sistem pertahanan udara mid-tier, rencana kontingensi negara-negara pengguna perlu direvisi mendesak. Di sisi lain, biaya pemeliharaan per unit F-35 mencapai 708 juta per jam terbang. Investasi sebesar ini menjadi kontroversial jika efektivitas tempurnya diragukan. Oleh karena itu, juru bicara Departemen Pertahanan Amerika sangat perlu menyatakan investigasi sedang berlangsung terkait kehancuran pesawat F-35
sebab kegagalan pesawat ini dapat melemahkan posisi tawar Amerika di kawasan seperti Laut Cina Selatan, di mana F-35 jadi penangkal utama J-20 Cina. Kegagalannya akan menjadi tamparan bagi superioritas teknologi Amerika, sekaligus menguatkan narasi Rusia dan Cina bahwa era dominasi stealth Barat berakhir. Yang jelas, klaim bahwa 10 pesawat jatuh, apalagi melibatkan F-35, telah mencatatkan babak baru dalam sejarah perang udara modern. Apakah ini bukti kelemahan teknologi Barat atau propaganda Iran yang sukses? Waktu yang akan menjawab. Sampai jumpa di laporan berikutnya. Langit sore di atas kota Semnan, Iran, mendadak berubah menjadi tontonan langka. Sebuah jejak asap membumbung tinggi, membentuk coretan putih sepanjang puluhan kilometer, disusul titik-titik kecil di ujung horizon. Klip video amatir yang beredar viral itu bukanlah fenomena alam. Itu adalah jejak peluncuran sebuah rudal, lebih tepatnya, rudal berbahan bakar propelan padat dalam format rudal balistik antar benua, Intercontinental Ballistic Missile atau ICBM. Sumber pertama yang menguatkan kabar itu datang dari Mohsen Zanganeh, seorang politisi Iran yang tak asing dengan urusan rudal dan nuklir. Bahasa yang dipilihnya tidak halus-halus amat, pengayaan uranium jalan terus, posisi rudal tak bergeser, dan meski fasilitas nuklir diserang, langkah mundur tak pernah masuk kamus. Alhamdulillah, hingga kini kondisi masih terjaga. Tim diplomatik dan tim nuklir kami terus bertahan. Sampai sekarang, kami belum pernah menghentikan pengayaan uranium. Saya meminta kepada semua agar jangan sampai kita mengubah kekuatan kita menjadi kelemahan. Kita telah dibom, fasilitas nuklir kita telah diserang. Namun, kita tidak pernah menghentikan pengayaan uranium, tidak menyerahkan uranium kepada musuh, dan tidak mundur dari posisi pertahanan rudal kita. Malam sebelumnya, kami berhasil menguji salah satu rudal tercanggih di negara ini. Rudal yang belum pernah diuji sebelumnya dan hasilnya sukses. Maksud saya, bahkan dalam kondisi seperti ini, kita memiliki rudal antar benua. Saat dia dengan santai mengatakan, bahkan dalam kondisi seperti ini, sebenarnya itulah inti dari seluruh pesannya. Kondisi seperti ini yang dia ucapkan adalah situasi di mana Iran dikepung dari berbagai arah, dijepit sanksi ekonomi berkepanjangan oleh Amerika, diancam dengan embargo minyak yang semakin ketat, dijauhkan dari meja-meja perundingan internasional, dan yang paling serius, 3 fasilitas nuklirnya dibombardir oleh Amerika pada Juni lalu. Dalam situasi yang bagi banyak negara lain bisa jadi alasan untuk menyerah, Iran justru memilih untuk melesatkan sebuah rudal yang bisa menjangkau benua lain. Ini seperti seorang petinju yang matanya sudah bengkak dan bonyok, tapi masih bisa melayangkan pukulan yang menggetarkan seluruh arena. Plot twistnya, langit Semnan itu bukan sekedar pamer kekuatan. Ini adalah dress rehearsal untuk babak kedua perang terbuka melawan Israel. Ronde pertama, serangan 12 hari ke kota-kota Israel pada Juni lalu, sudah lewat. Dan sekarang Iran sedang latihan grand finale. Rudal dari dapur Semnan melawan sistem pertahanan pondok besi milik Israel. Ahmad Khatami dalam mimbar khotbah salat Jumat bahkan bersumpah untuk membajak Tel Aviv dan Haifa. Mereka memberitahu kami untuk tidak memperkaya uranium dan tidak memiliki rudal jarak jauh dan menengah. Sehingga jika mereka menyerang, mereka dapat menghancurkan Iran. Orang-orang bodoh ini tidak tahu bahwa kami akan menghancurkan Tel Aviv dan Haifa. Tapi, apakah benar rudal balistik antar benua yang diklaim Iran sanggup menghantam Washington dan Brussels? Secara teknis, rudal balistik antar benua didefinisikan memiliki jangkauan 5.500 km atau bahkan lebih jika dikembangkan dengan maksimal. Artinya, tak hanya Eropa, tapi pantai timur Amerika pun masuk dalam jangkauan. Ingat, Iran punya sejarah panjang dalam penguasaan teknologi rudal
dimulai sejak perang dengan Irak di era 80-an. Mereka belajar dengan cara yang keras, diserang lalu membangun pertahanan mandiri. Kini, dengan 40% anggaran militer dialokasikan untuk program rudal, Iran telah menjadi kekuatan yang tak bisa diremehkan. Data terbaru dari Institut Internasional Studi Strategis menyebut Iran memiliki gudang rudal terbesar di Timur Tengah, lebih dari 3.000 unit, termasuk jenis Shahab 3 dan Gaderha, serta keluarga Khorramshahr dan Emad yang bisa membawa hulu ledak. Terlebih lagi, rudal propelan padat terbaru milik Iran seperti diklaim Mohsen Zanganeh membuat garis pertahanan harus berlapis dari endoatmosfer sampai eksoatmosfer. Israel punya lapis itu. Amerika pun punya lapis lebih tebal. Namun tidak ada payung yang sempurna. Kemungkinan bocor tetap ada. Dan dalam perang modern, satu kebocoran saja bisa berarti krisis nasional. Berbekal semua itu, Iran berdiri di panggung dunia dengan sebuah keunggulan yang jarang dimiliki banyak negara, bahwa mereka sangat sulit untuk dikalahkan. Mengapa Iran nyaris mustahil ditaklukkan? Kalkulasi berdarah dalam perang yang tak menjamin kemenangan. Iran atau Republik Islam Iran merupakan sebuah negara yang berdiri sebagai entitas geopolitik yang unik dan tangguh di jantung Timur Tengah yang bergolak. Dengan sejarah peradaban yang membentang ribuan tahun sejak era Kekaisaran Persia, negara seluas 1.648.195 km persegi ini merupakan pemegang cadangan minyak dan gas alam terbesar keempat dan kedua di dunia, serta aktor regional dengan pengaruh yang menjangkau jauh melampaui perbatasannya. Sejak Revolusi Islam tahun 1979 yang menggulingkan Shah Muhammad Reza Pahlavi sehingga berdirilah sistem teokrasi yang dipimpin Ayatollah Ruhollah Khomeini, Iran secara konsisten menentang hegemoni Barat, terutama Amerika. Konsep wilayatul faqih atau perwalian faqih menjadi landasan ideologis negara, di mana kemudian Ayatollah Ali Khamenei menjadi pemimpin tertinggi sejak tahun 1989 yang memegang kendali akhir atas militer dan kebijakan luar negeri. Dikelilingi oleh kekuatan regional yang kerap bermusuhan seperti Arab Saudi dan Israel, serta berhadapan dengan sanksi ekonomi Amerika dan sekutunya yang berlangsung puluhan tahun, Iran justru mengembangkan kekuatan militer yang sangat khusus dan strategi pertahanan berlapis yang membuatnya menjadi target yang amat sulit untuk ditundukkan, apalagi dikalahkan secara definitif. Terdapat 7 alasan mengapa Iran sangat sulit ditaklukkan. Pertama adalah benteng alam yang tidak terkepung. Geografi Iran adalah sekutu pertahanan terkuat pertamanya. Pegunungan Zagros membentang lebih dari 1.600 km dari perbatasan barat laut dengan Turki sekitar koordinat 37 derajat lintang utara, 47 derajat bujur timur, hingga ke selatan dekat Teluk Persia sekitar koordinat 27 derajat lintang utara, 52 derajat bujur timur. Rangkaian pegunungan paralel ini bukan satu punggungan tunggal, melainkan serangkaian puncak tinggi seperti Puncak Zartkuh 4.548 meter dan Puncak Dena 4.409 meter yang dipisahkan oleh lembah-lembah yang dalam dan sempit serta ngarai yang terjal. Lerengnya curam, kerap kali vertikal dengan sedikit jalur lintas alami. Sejarah invasi ke Iran dari barat seperti oleh Alexander Agung selalu bergantung pada segelintir jalur gunung yang dapat dilalui. Jalur utama seperti celah Asadabad menuju Hamadan, celah Paitak menuju Khorramabad, dan jalur Khorramshahr Ahvaz lebih ke selatan tetapi masih dipengaruhi kaki bukit Zagros menjadi titik choke point yang sangat mudah dipertahankan.
Selama Perang Iran-Irak dari tahun 80 hingga tahun 88, tentara Irak yang mencoba menyerang melalui celah-celah ini, seperti dalam Operasi Nasr di selatan dan Operasi Fath al-Mubin di tengah, terjebak dalam kemacetan logistik yang parah di jalur sempit. Mereka menjadi sasaran empuk artileri Iran, serangan helikopter terutama AH-1J Cobra, dan pasukan infanteri Iran yang sangat mengenal medan. Medan berbatu dan hutan yang tersebar memberikan perlindungan alami bagi pasukan pertahanan dan menghambat pergerakan kendaraan lapis baja. Bergerak ke jantung dan timur negara, benteng alam berubah menjadi perangkap logistik yang lebih mengerikan, yaitu gurun-gurun Dasht-e-Kafir dan Dasht-e-Lut. Dasht-e-Kafir atau gurun garam besar mendominasi dataran tinggi tengah Iran bagian utara, sekitar koordinat 34 derajat lintang utara dan 54 derajat bujur timur, membentang hampir 800 km. Permukaannya adalah mosaik dataran garam keras atau kafir, rawa garam berlumpur atau playa, bukit pasir bergerak, dan hamparan tandus berbatu. Suhu permukaan musim panas rutin melampaui 50 derajat Celcius dan pernah mencapai 70 derajat Celcius. Medan ini secara fisik merusak kendaraan dan melumpuhkan manusia. Jalur lintas yang dapat diandalkan sangat langka dan mudah dihancurkan atau dijebak. Lebih ke tenggara, Dasht-e-Lut sekitar koordinat 30 derajat lintang utara dan 58 derajat bujur timur menaikkan tingkat kesengsaraan. Diakui sebagai salah satu tempat terpanas di bumi oleh NASA, suhu tanahnya mencapai rekor 80,8 derajat Celcius yang diverifikasi satelit. Medannya lebih ekstrem, hamparan luas batu vulkanik hitam atau hamada yang menyerap panas seperti tungku, bukit pasir raksasa, atau kalut setinggi 300 meter, dan dataran garam luas. Curah hujan di bawah 50 mm per tahun membuat kekurangan air absolut. Memasok pasukan invasi modern yang membutuhkan ribuan liter air, bahan bakar, amunisi, dan makanan per hari, melintasi ratusan kilometer gurun ini adalah tantangan logistik yang hampir tak terbayangkan. Konvoi pasokan yang lambat dan mudah diprediksi di medan terbuka akan menjadi sasaran utama serangan gerilya kilat, serangan udara presisi, atau rudal balistik Iran. Jalan raya vital seperti yang menghubungkan Kerman ke Zahedan di tepi Lut sangat rentan terhadap penghancuran dan penambangan. Gurun bukan tempat untuk manuver cepat. Mereka adalah zona kematian di mana pasukan penyerang dikonsumsi oleh jarak, panas menyengat, dan kelangkaan absolut. Beralih ke bagian utara, terdapat pegunungan Alborz yang membentuk perisai lain, membentang sekitar 900 km sejajar dengan pantai selatan Laut Kaspia, dari perbatasan Azerbaijan hingga Khorasan. Puncak Damavand setinggi 5.610 meter yang dinobatkan sebagai gunung tertinggi di Timur Tengah, menjadi simbol ketinggian yang menantang ini. Pegunungan ini menciptakan penghalang fisik curam yang memisahkan dataran rendah pesisir Kaspia yang subur dari dataran tinggi pedalaman. Lebih penting lagi, Alborz berdiri sebagai benteng alami ibu kota Teheran yang terletak di kaki selatannya. Jalan-jalan pegunungan berkelok seperti Jalan Chalus dan Jalan Kandofan merupakan titik penyempitan strategis yang mendominasi pendekatan ke kota dari utara. Setiap kekuatan yang mencoba invasi dari utara, secara historis dari arah Rusia atau Kaukasus, harus terlebih dahulu menaklukkan medan menantang ini di bawah pengawasan dan tembakan meriam dari ketinggian. Alasan kedua mengapa Iran sangat tangguh adalah jaringan proksi regional. Iran telah menguasai seni perang melalui proksi. Daripada menghadapi musuh langsung, mereka memproyeksikan kekuatan dan menciptakan lingkaran api di sekitar musuh-musuh utamanya. Di Lebanon terdapat Hizbullah, didirikan oleh IRGC-QF pada awal 1980-an. Hizbullah kini menjadi negara dalam negara. Diperkirakan memiliki gudang banyak senjata rudal dan roket, termasuk rudal presisi yang mampu menghujani seluruh wilayah Israel. Pengalaman tempur mereka dari konflik di Suriah membuat mereka menjadi pasukan non-negara paling tangguh di dunia. Di Yaman, terdapat gerakan Ansarullah atau Houthi yang didukung Iran sejak pertengahan tahun 2000-an. Houthi memiliki kemampuan teknis mengesankan dengan serangan rudal balistik dan drone jarak jauh ke bandara.
kilang minyak dan infrastruktur vital Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, bahkan mengancam lalu lintas kapal di Laut Merah dan Teluk Aden. Di Irak, terdapat berbagai milisi Hashd al-Shabi. Kelompok seperti Kataib Hezbollah dan As-Saib al-Haq memainkan peran kunci mengusir ISIS, serta menjadi alat tekanan Iran terhadap kehadiran Amerika Serikat di Irak melalui serangan roket dan drone yang konstan. Dan di Palestina terdapat Hamas dan Islamic Jihad. Meskipun hubungannya lebih kompleks dan tidak secara langsung, Iran menjadi salah satu penyokong dana dan senjata, terutama kemampuan roket bagi para pejuang dan mujahidin di Gaza. Hamas adalah kelompok utama yang memiliki dasar ideologis yang berbeda dengan Iran, di mana Hamas adalah Sunni, sementara Iran adalah Syiah. Bagaimanapun, semua jaringan di Palestina ini telah berjuang memaksa musuh, terutama Amerika dan Israel, untuk berperang di berbagai front sekaligus, menghabiskan sumber daya finansial dan militer yang sangat besar. Setiap konflik dengan satu kelompok berpotensi memicu eskalasi regional. Iran sendiri relatif terlindung di balik perisai proksi ini. Mengalahkan Iran berarti harus terlebih dahulu menetralisir seluruh jaringan proksinya yang tersebar dan tertanam kuat, sebuah tugas yang hampir mustahil. Alasan ketiga, mengapa Iran sangat sulit untuk dikalahkan adalah arsenal rudal balistik dan drone, pukulan penangkal yang sangat masif dan murah. Iran telah membangun program rudal balistik domestik besar dan beragam di dunia, sebagian besar di bawah kendali IRGC Aerospace Force. Kemampuan ini menjadi jantung strategi pencegahan yang tercermin, yang pertama dalam skala dan keragaman. Mulai rudal jarak pendek seperti Fatah 110 dan Zolfaghar untuk menyerang pangkalan Amerika di negara tetangga. Rudal jarak menengah seperti Shahab 3, Emad, Ghadar, dan Sejil yang mampu menjangkau Israel dan pangkalan Amerika di seluruh teluk, hingga rudal jelajih jarak jauh seperti Somar dan Hoveyzeh, dan bahkan rudal balistik antar benua atau ICBM yang sedang dikembangkan, yaitu bernama Khorramshahr 4. Sementara rudal anti kapal yaitu Khalij-e-Fars, khusus dirancang untuk ancaman maritim. Strategi pencegahan yang kedua tercermin dalam doktrin kejenuhan atau saturation dan kelangsungan hidup. Mereka menciptakan rudal untuk diproduksi massal, diluncurkan dari platform bergerak atau silo yang dikubur dan diperkuat, serta tersebar di banyak lokasi. Strateginya adalah membanjiri sistem pertahanan rudal musuh, seperti Iron Dome Israel atau Patriot Amerika, dengan gelombang serangan rudal besar-besaran. Bahkan jika sebagian besar ditembak jatuh, beberapa yang lolos bisa menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang signifikan. Serangan rudal Iran ke sejumlah wilayah di Israel baru-baru ini adalah demonstrasi nyata kemampuan Iran. Strategi pencegahan yang ketiga tercermin dalam revolusi drone, UAV. Iran telah menjadi eksportir dan inovator utama drone militer. Mereka memproduksi berbagai jenis, dari drone kamikaze atau swarming murah dan massal seperti Shahed 136 yang digunakan secara efektif oleh Rusia di Ukraina dan Houthi di Teluk, hingga drone pengintai dan penyerang yang lebih canggih seperti Mohajer 6, Shahed 129, dan Fotros. Drone menawarkan biaya rendah, kesulitan deteksi, kemampuan serangan presisi, dan efektivitas dalam kawanan atau swarm. Iran menggunakan drone ini sendiri dan mengekspornya secara luas ke proksi dan sekutu, seperti Rusia, Yaman, dan lain-lain, mengumpulkan data tempur berharga dan menyebarkan ancaman. Alasan keempat mengapa Iran sangat tangguh dan sulit dikalahkan adalah penguasaan Selat Hormuz. Posisi geografis Iran memberi mereka kendali atas Selat Hormuz, selat sempit yang menjadi jalur paling vital bagi pasokan energi global. Sekitar 21 juta barel minyak per hari, atau sekitar sepertiga minyak yang diperdagangkan melalui laut dan seperlima pasokan minyak global, melewati selat ini. Iran telah mengembangkan angkatan laut asimetris IRGC Navy yang dirancang khusus untuk mengancam atau memblokir selat ini. Pengembangan angkatan laut asimetris yang pertama adalah strategi swahtan laut atau sea denial. Armada besar kapal cepat rudal atau fast attack craft, kapal selam mini kelas Gadir dan Fateh, ranjau laut canggih,
baterai rudal darat ke laut berpemandu seperti Khalid Evars dan Hormuz, serta pasukan komando khusus atau Marine Commandos memungkinkan Iran melancarkan serangan mematikan di perairan terbatas Selat Hormuz. Ancaman menutup Hormuz oleh Iran bukanlah gertakan. Jika Iran menutup selat ini, maka akan terjadi lonjakan harga minyak global yang bisa memicu inflasi parah dan resesi dunia. Biaya ekonomi global yang mengerikan ini menjadi pertimbangan besar bagi kekuatan manapun yang memikirkan serangan skala besar terhadap Iran. Ketahanan internal menjadi alasan kelima tentang kekuatan dan ketangguhan Iran. Iran telah bertahan di bawah sanksi puluhan tahun. Iran hidup di bawah sanksi ekonomi internasional yang keras, terutama sejak tahun 1979, dengan intensifikasi signifikan sejak tahun 2006 terkait program nuklirnya, dan puncaknya di bawah kebijakan tekanan maksimum Amerika Serikat pasca tahun 2018. Meskipun sanksi ini menyebabkan inflasi tinggi yang sering terjadi di atas 40%, pengangguran dan kesulitan bagi rakyat, mereka juga memicu adaptasi paksa atas swasembada pertahanan. Karena terputus dari pasokan senjata besar-besaran, Iran membangun industri pertahanan domestik yang luas. Mereka menjadi ahli rekayasa balik, adaptasi, dan inovasi memproduksi secara massal rudal, drone, tank Zulfikar, kapal perang, dan sistem senjata lainnya. Sanksi bukan memperlambat, tetapi justru mempercepat kemandirian militer Iran. Selain swasembada pertahanan, bangsa Iran juga mendorong aparatus keamanan yang kuat dan kontrol sosial. IRGC dan Basij yang merupakan milisinya, serta Badan Intelijen MOIS dan Intelijen IRGC membentuk aparatus keamanan yang kuat dan saling terkait untuk menekan protes internal, seperti protes tahun 2009, 2017, hingga 2018, 2019, dan 2022. Narasi perlawanan terhadap musuh luar seperti Amerika dan Israel digunakan untuk menyatukan pendukung ideologis dan membenarkan penindasan. Meski ada ketidakpuasan publik, rezim telah berulang kali menunjukkan ketangguhannya menghadapi gejolak internal. Alasan yang keenam, mengapa Iran sangat mustahil dikalahkan adalah ambang nuklir atau nuclear threshold. Terlepas dari klaim program nuklir sipilnya, Iran secara sistematis mengembangkan kemampuannya ke ambang negara senjata nuklir. Mereka telah menguasai siklus bahan bakar penuh, termasuk pengayaan uranium hingga lebih 70%, mendekati tingkat senjata 90%, menggunakan ER-6 dan centrifuge canggih lainnya di fasilitas yang dikubur seperti Fordow. Status ambang ini menciptakan strategi bayangan bom. Musuh harus beroperasi dengan asumsi Iran bisa membuat bom dalam waktu singkat jika diputuskan, atau mungkin sudah memiliki komponennya. Ketidakpastian ini menjadi pencegah kuat. Menyerang fasilitas nuklir Iran, seperti serangan siber Stuxnet sekitar tahun 2010 atau pembunuhan ilmuwan seperti Mohsen Fakhrizadeh tahun 2020 adalah operasi berisiko tinggi yang bisa memicu eskalasi besar tanpa jaminan sukses penuh. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, alasan Iran sangat tangguh dan kuat adalah diplomasi dan kerapuhan musuh. Iran pandai memanfaatkan perpecahan di antara musuh-musuhnya dan dinamika geopolitik global. Sebagai contoh, persaingan sengit antara Arab Saudi dan Israel, meski sekedar normalisasi, ketegangan antara Turki dan negara-negara Arab, serta ketidakkonsistenan kebijakan Amerika seperti penarikan dari Irak 2011, kesepakatan nuklir JCPOA tahun 2015, dan penarikan Amerika tahun 2018 memberi ruang bagi Iran untuk bermanuver. Adapun soal diplomasi adalah sekutu global alternatif. Ini dapat kita lihat dengan adanya hubungan antara Iran dengan Rusia dan Cina. Dengan Rusia, Iran berhubungan dalam perdagangan senjata dan dukungan di Suriah, ditambah pasokan drone Iran untuk perang Ukraina. Sementara dengan Cina, Iran menjalin kemitraan strategis 25 tahun yang diteken 2021, pembeli minyak utama meski sanksi. Dua hubungan ini memberi Iran sandaran ekonomi dan politik yang kuat. Di sisi lain, Iran juga memainkan permainan panjang. Mereka memahami keengganan Amerika untuk terlibat dalam perang darat yang panjang dan berdarah setelah pengalaman Irak dan Afghanistan serta sensitivitas Israel terhadap korban jiwa sipil.
Pada akhirnya, Iran telah membangun sebuah sistem pertahanan nasional yang terintegrasi secara holistik. Kekuatan konvensional hanya sebagian kecil. Ketangguhannya berasal dari jalinan geografi yang menguntungkan, strategi asimetris jenius melalui jaringan proksi, kemampuan pemukul jarak jauh rudal dan drone yang masif dan terus berkembang, penguasaan titik kritis ekonomi global Hormuz, ketahanan internal yang terpupuk di bawah tekanan sanksi, ketidakpastian strategis program ambang nuklir, serta kecakapan memanfaatkan kerapuhan dan persaingan antar musuh. Mengalahkan sistem seperti ini tidak sama seperti mengalahkan pasukan biasa. Mengalahkan Iran berarti menghadapi benteng alam, memerangi jaringan gerilya lintas negara, menahan gempuran rudal dan drone, menanggung risiko krisis ekonomi global, dan berpotensi menghadapi proliferasi nuklir, semua dalam konflik yang akan sangat panjang, berdarah, dan mahal dengan hasil akhir yang tidak pasti. Inilah kalkulus rumit yang membuat Iran, meski sering dianggap sebagai pariah oleh Barat, tetap menjadi kekuatan yang sangat sulit, bahkan nyaris mustahil untuk ditaklukkan secara militer. Iran, Rusia, dan Cina akhirnya bergerak dalam satu irama. Ketiganya kini bisa bernapas lega setelah pembatasan senjata nuklir kepada Iran yang diteken pada tahun 2015 dalam sebuah kerangka bernama Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA, bersama Inggris, Jerman, Prancis, dan Amerika Serikat, resmi berakhir pada bulan Oktober 2025. Berakhirnya pembatasan itu membuka jalan bagi Iran untuk kembali memproduksi bom atom dan hulu ledak nuklir tanpa batasan internasional, serta dihapusnya sanksi ekonomi yang selama bertahun-tahun membelenggu negara itu. Cina dan Rusia mengirimkan surat resmi kepada Dewan Keamanan PBB dalam rangka mendukung Iran. 10 tahun setelah hari adopsi JCPOA, seluruh ketentuan dalam resolusi ini akan dihentikan dan Dewan Keamanan akan mengakhiri pembahasannya mengenai isu nuklir Iran. Kementerian Luar Negeri Tehran menyatakan, periode 10 tahun yang ditetapkan dalam resolusi 2231 yang diadopsi pada 20 Juli 2015 berakhir hari ini pada bulan Oktober. Seluruh ketentuan, pembatasan, serta mekanisme terkait program nuklir Iran dihentikan sejak tanggal ini. Dengan itu, Iran kini berdiri tegak tanpa bayang-bayang embargo, sementara Xi Jinping dan Vladimir Putin menyambutnya sebagai kemenangan besar bagi poros timur dan simbol nyata lahirnya dunia yang multipolar. Kendati demikian, Barat mulai gelisah. Inggris, Prancis, dan Jerman, kelompok negara yang dikenal sebagai E3, berupaya mengaktifkan kembali sanksi terhadap Iran melalui mekanisme bernama snapback, yaitu sebuah prosedur yang memungkinkan seluruh sanksi lama diberlakukan kembali secara otomatis, tanpa perlu pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB. Bahkan, David Lammy, Menteri Luar Negeri Inggris, sampai berusaha keras menggerakkan dunia agar kembali menekan Iran, meski di balik sikap tegasnya tersembunyi kekhawatiran atas posisi Inggris yang kian melemah sejak keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Jean-Noël Barrot dari Prancis dan Johan Wadephul dari Jerman pun tak kalah gelisah, berjuang untuk terus melemahkan Iran di panggung internasional. Untuk memahami secara utuh mengapa berakhirnya perjanjian JCPOA menjadi momen penting dalam peta kekuatan global saat ini, kita perlu menelusuri sejarah panjang di balik kesepakatan itu. Dari ambisi nuklir Iran yang berawal sejak era Shah hingga negosiasi melelahkan yang melibatkan negara-negara besar dunia, setiap tahapnya menyimpan kepentingan, tekanan, dan kompromi yang saling bertubrukan. Dengan menelusuri perjalanan-perjalanan itu, kita akan melihat bahwa JCPOA bukan sekedar perjanjian teknis soal uranium dan sanksi. Itu adalah cerminan dari pertarungan ideologis dan geopolitik antara Barat dan Timur yang terus berlanjut hingga hari ini.
Sebuah pertanda bahwa masa depan negara-negara barat sedang menuju arah yang semakin gelap dan suram. Perjalanan program nuklir Iran dimulai tak lama setelah Perang Dunia II berakhir dan dunia melangkah ke era Perang Dingin. Sebuah masa di mana dunia sedang tergila-gila dengan teknologi bom atom. Kita berbicara tentang tahun 1950-an, di mana Iran masih dipimpin oleh Shah Mohammad Reza Pahlavi, seorang raja yang bercita-cita memodernisasi negaranya dengan sangat agresif. Dia ingin Iran dikenal bukan sebagai gudang minyak mentah belaka, tetapi sebagai kekuatan teknologi yang disegani. Nah, pada saat yang bersamaan, Presiden Amerika Serikat, Dwight D. Eisenhower, meluncurkan program ambisius bernama Atoms for Peace. Program ini intinya adalah upaya untuk mendemokratisasi energi atom, mengalihkannya dari image sebagai senjata pemusnah massal menjadi sumber energi yang damai untuk pembangkit listrik, kedokteran, dan penelitian. Amerika yang saat itu melihat Iran sebagai sekutu yang stabil dan anti-komunis di Timur Tengah pun dengan sukarela mengulurkan tangan. Mereka membangun pusat penelitian nuklir Tehran University dan menghadiahkan reaktor nuklir penelitian pertama untuk Iran. Suasana pada masa itu sangatlah mesra dan penuh harapan. Ilmuwan-ilmuwan Iran muda dikirim ke berbagai universitas ternama di barat untuk mempelajari seluk-beluk teknologi nuklir. Perusahaan-perusahaan dari Jerman Barat dan Prancis berduyun-duyun datang untuk mendiskusikan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir yang modern. Shah Mohammad Reza Pahlavi bahkan punya visi yang sangat besar, membangun lebih dari 20 pembangkit listrik tenaga nuklir di seantero Iran. Ini adalah era keemasan di mana Iran disambut dengan karpet merah ke dalam klub elit negara pengguna atom. Namun, seperti dalam setiap drama yang baik, selalu ada titik balik. Revolusi Islam Iran tahun 1979 yang dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini mengguncang fondasi negara itu dan mengubah segalanya secara total. Rezim Shah yang dianggap korup, sekuler, dan terlalu mendewa-dewakan Barat digulingkan. Republik Islam yang baru lahir ini memandang Barat, terutama Amerika Serikat, sebagai setan besar yang jahat. Segala sesuatu yang berbau Barat, termasuk program nuklir warisan Shah, langsung dianggap haram, sesat, dan dicurigai sebagai bentuk penjajahan budaya dan teknologi. Akibatnya, semua kerjasama dengan negara-negara Barat itu putus total dalam sekejap. Perusahaan-perusahaan seperti Siemens dari Jerman hengkang dari proyek-proyek yang sedang berjalan, pembangkit listrik tenaga nuklir Bushehr yang belum selesai dibangun menjadi mangkrak dan terlantar, dan para insinyur serta ilmuwan asing pulang kampung ke negara asal mereka. Program nuklir Iran yang tadinya mentereng dan penuh cahaya memasuki masa hibernasi yang panjang dan gelap. Teknologi rumit semacam ini tidaklah penting, boros, dan bahkan ditengarai akan menjerumuskan Iran ke dalam pengaruh asing yang tidak diinginkan. Kendati demikian, perubahan pandangan yang sangat signifikan terjadi secara pahit dan traumatis selama Perang Iran-Irak yang berkecamuk dari tahun 80 hingga 88. Dalam perang yang sangat kejam dan menguras tenaga itu, Iran menghadapi Presiden Saddam Hussein dari Irak yang dengan leluasa dan hampir tanpa hukuman menggunakan senjata kimia mematikan terhadap pasukan dan bahkan warga sipil Iran. Dunia internasional sebagian besar hanya diam dan tidak mengambil tindakan tegas, dan Iran merasa sangat sendiri, terkucil dan tidak terlindungi. Pada saat-saat genting inilah, para pemimpin Iran di Tehran mulai berpikir keras dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi pertahanan mereka, menyadari sebuah pelajaran yang berharga dan pahit, bahwa mereka tidak bisa selamanya bergantung pada belas kasihan atau keadilan dari komunitas internasional. Mereka membutuhkan sesuatu yang bisa membuat musuh-musuhnya berpikir ulang 1000 kali untuk menyerang, sebuah pencegah atau deterrent yang sangat kuat dan nyata. Dari sinilah program nuklir yang tadinya dibekukan dan diabaikan
mulai dihidupkan kembali secara diam-diam dan penuh kewaspadaan. Kali ini tujuannya tidak lagi murni untuk tujuan damai, tapi setidaknya untuk memiliki kemampuan atau option yang bisa membuat lawan segan dan berpikir panjang sebelum menyerang. Karena tidak bisa lagi bekerja sama dengan Barat akibat embargo dan sanksi, Iran pun mencari sekutu dan mitra teknologi yang baru. Mereka mendapat bantuan penting dari jaringan ilegal Abdul Qadir Khan, seorang ilmuwan Pakistan yang menjadi pedagang rahasia nuklir paling terkenal di dunia. Mereka juga menjalin kerjasama teknis dan ekonomi dengan Rusia, yang pada akhirnya bersedia menyelesaikan proyek pembangkit listrik tenaga nuklir di Bushehr. Iran juga tak ragu bekerja dengan Cina yang memiliki kepentingan strategisnya sendiri dan tidak terlalu mempedulikan tekanan diplomatik dari Barat. Pada gilirannya, rahasia yang lama dan susah payah disembunyikan akhirnya terbongkar di hadapan publik pada sebuah bulan yang panas di Agustus 2002. Sebuah kelompok oposisi bernama National Council of Resistance of Iran yang selalu berseberangan dan kerap mengkritik pemerintah, mengadakan konferensi pers yang menggemparkan dan membocorkan keberadaan dua fasilitas nuklir rahasia Iran yang tidak pernah dilaporkan kepada dunia. Pertama adalah pabrik pengayaan uranium raksasa yang sangat canggih dan disembunyikan di bawah tanah di kota Natanz. Kedua adalah sebuah pabrik untuk memproduksi air berat, yaitu komponen untuk reaktor yang bisa menghasilkan plutonium untuk senjata nuklir di kota Arak. Dunia internasional pun kaget dan gempar, menaruh curiga yang sangat besar. Badan Energi Atom Internasional langsung turun tangan untuk memeriksa kebenaran laporan ini. Apa yang mereka temukan kemudian membuat banyak negara, khususnya di Barat, menjadi marah, panik, dan khawatir bahwa ternyata Iran telah melakukan pengayaan uranium secara diam-diam selama hampir 20 tahun tanpa melaporkannya kepada Badan Energi Atom Internasional. Inilah awal dari krisis kepercayaan yang sangat dalam dan berkepanjangan. Amerika Serikat di bawah Presiden George Bush yang baru saja menginvasi Irak dengan alasan senjata pemusnah massal, sekarang memusatkan perhatian dan kemarahannya kepada Iran. Tekanan diplomatik yang awalnya berupa peringatan berubah menjadi sanksi ekonomi yang nyata dan menyakitkan. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan serangkaian sanksi yang bertubi-tubi, dimulai dari Resolusi 1737 pada tahun 2006 yang membekukan aset Iran yang terkait nuklir, melarang ekspor senjata, dan yang paling mematikan, secara bertahap membatasi ekspor minyak dan memutus hubungan perbankan internasional mereka. Ekonomi Iran terpukul sangat keras. Mata uang rial anjlok nilainya, harga-harga barang serta kebutuhan pokok melambung tinggi, dan rakyat biasa, rakyat jelata, paling merasakan dampak pahit dari isolasi ekonomi ini. Setelah bertahun-tahun berada dalam tekanan sanksi yang menyakitkan, angin perubahan mulai berhembus pelan dari dalam Iran sendiri. Tahun 2013, rakyat Iran memilih seorang presiden baru yang berjanji akan membuka hubungan dengan dunia dan mencabut sanksi yang menyengsarakan itu. Dia adalah Hassan Rouhani, seorang moderat yang didukung oleh para politisi dan intelektual reformis. Rouhani dan Menteri Luar Negerinya yang sangat piawai dan fasih berbahasa Inggris, Muhammad Javad Zarif, segera membuka saluran diplomatik rahasia dengan Amerika yang difasilitasi oleh Oman. Ini akhirnya membawa Iran kembali ke meja perundingan dengan kelompok negara-negara besar yang disebut P5+1, yaitu 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris, dan Prancis, ditambah Jerman. Perundingan ini sangatlah alot, melelahkan, dan berlangsung selama hampir 2 tahun, penuh dengan deadline yang molor dan ancaman walkout dari kedua belah pihak. Ada momen-momen tegang yang hampir menggagalkan segalanya, seperti ketika Kongres Amerika mengundang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang sangat anti-Iran untuk berbicara dan menentang kesepakatan yang sedang dirundingkan. Tapi akhirnya, pada sebuah hari yang bersejarah,
tanggal 14 Juli 2015, di kota Wina, Austria, setelah perundingan semalam suntuk yang melelahkan, kesepakatan bersejarah yang disebut Joint Comprehensive Plan of Action, disingkat JCPOA, akhirnya ditandatangani. Suasana di ruangan itu penuh dengan kelegaan dan sedikit rasa tidak percaya. John Kerry dari Amerika dan Javad Zarif dari Iran yang berdebat dengan sengit selama berbulan-bulan terlihat saling berpelukan dengan wajah sangat letih disertai kelegaan. Isi kesepakatan ini sangat rumit dan teknis, tapi intinya adalah Iran setuju untuk memotong secara drastis program nuklirnya, termasuk memusnahkan sebagian besar cadangan uraniumnya, menutup 2/3 sentrifugenya, dan mengizinkan inspeksi ketat dan mendadak oleh Badan Atom Internasional. Sebagai gantinya, sanksi ekonomi dari PBB, Amerika Serikat, dan Uni Eropa yang telah mencekik ekonomi Iran akan dicabut secara bertahap. Maka pada bulan Januari tahun 2016, hari yang kemudian dikenal sebagai Implementation Day, dimulailah fase resmi pelaksanaan JCPOA, di mana Iran terbukti telah memenuhi kewajiban teknisnya dan sebagai imbalannya, sanksi ekonomi dari PBB dan Uni Eropa pun dicabut. Ini seperti mimpi indah yang menjadi kenyataan. Rakyat Iran bisa kembali terhubung dengan perekonomian global. Perusahaan penerbangan seperti Airbus dari Eropa dan Boeing dari Amerika mulai menandatangani kontrak besar-besaran untuk menjual pesawat baru kepada Iran guna memperbarui armada tuanya yang sudah riot dan berkarat. Investor dan pengusaha asing mulai melirik pasar Iran yang besar dan belum terjamah. Namun demikian, kebahagiaan dan harapan ini ternyata sangat singkat umurnya. Tahun 2018, Presiden Amerika yang baru, Donald Trump, yang sejak kampanye selalu menyebut JCPOA sebagai kesepakatan terburuk sepanjang sejarah, secara resmi memutuskan untuk mundur dan menarik Amerika dari perjanjian itu. Amerika kembali menjatuhkan sanksi ekonomi kepada Iran, yang bahkan lebih keras dan kejam daripada sebelumnya, sebuah kebijakan yang disebut maximum pressure. Ini adalah pukulan dan pengkhianatan besar-besaran bagi Iran yang merasa sudah mematuhi semua aturan dan kewajiban dengan sangat ketat, tapi Amerika malah menghukumnya lebih berat. Negara-negara Eropa, khususnya Inggris, Prancis, dan Jerman, berusaha mati-matian menyelamatkan kesepakatan dengan membuat sistem pembayaran khusus bernama Instex untuk memungkinkan perdagangan humanitarian dengan Iran tanpa menggunakan dolar Amerika. Tapi sayangnya sistem ini terlalu rumit, takut, dan akhirnya tidak efektif menghadapi sanksi Amerika yang sepihak. Karena merasa tidak lagi mendapat manfaat ekonomi dari kesepakatan itu, Iran pun mulai perlahan-lahan dan terang-terangan melanggar komitmennya. Mereka kembali memperkaya uranium ke level yang lebih tinggi, mengaktifkan sentrifugenya yang canggih di fasilitas bawah tanah Fordow. Tahun 2023, situasinya semakin berbahaya, rumit, dan seperti berada di jalan buntu yang gelap. Kesepakatan JCPOA praktis sudah hampir mati dan hanya tinggal nama. Upaya Presiden Amerika yang baru kala itu, Joe Biden, untuk menghidupkannya kembali lewat perundingan tidak kunjung membuahkan hasil karena saling tuntut yang tidak ada ujungnya. Iran pun terus memajukan program nuklirnya dengan pesat, hingga mereka punya cukup stok uranium yang diperkaya sampai 60%, yang hanya selangkah lagi menuju level senjata 90%. Para ahli memperkirakan bahwa mereka sekarang bisa membuat bahan fisil untuk satu bom nuklir hanya dalam hitungan minggu, jika mereka memutuskan untuk melakukannya. Iran kala itu, seperti raksasa yang sudah berdiri di ambang pintu, memiliki semua pengetahuan, infrastruktur, dan bahan mentah untuk menjadi negara nuklir, tinggal menunggu keputusan politik final saja. Drama panjang dan berdarah-darah ini belum berakhir. Memasuki tahun 2024, Iran terus memacu program nuklirnya dengan pesat, sementara negara-negara Eropa, Inggris, Prancis, dan Jerman yang dikenal sebagai E3 hanya bisa melihat dengan cemas, tanpa daya dan upaya untuk menyelamatkan situasi. Mereka terjepit antara keinginan mempertahankan perjanjian dan tekanan keras dari sekutunya, Amerika Serikat,
yang masih memberlakukan sanksi ekonomi yang mematikan terhadap Tehran. Lalu, tibalah kita di tahun 2025, sebuah tahun yang menjadi penentu sekaligus titik puncak dari semua ketegangan ini. Tanggal 18 Oktober 2025 ditetapkan sebagai hari terminasi, di mana semua ketentuan dalam JCPOA secara resmi berakhir. Iran dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak lagi terikat oleh segala pembatasan dalam perjanjian itu, sebuah pernyataan kemerdekaan di bidang nuklir. Namun, di balik pernyataan tegas itu, Iran tetap menyisipkan bahasa diplomasi, menyatakan komitmen mereka untuk tetap mencari jalan damai, meskipun jalur yang ditempuh sudah sangat berbeda. Pada saat yang sama, kerjasama dengan Badan Energi Atom Internasional yang menjadi mata dan telinga dunia terhadap aktivitas nuklir Iran secara resmi diputus. Keputusan ini bukan datang tiba-tiba, tetapi sebagai balasan atas keputusan negara-negara Eropa yang memicu mekanisme snapback, yaitu sebuah prosedur yang otomatis mengembalikan semua sanksi PBB terhadap Iran. Peta politik global pun mengkristal dengan sangat jelas. Di satu sisi, berdiri blok yang terdiri dari Iran, Rusia, dan Cina. Ketiganya secara resmi bersatu padu mengirimkan surat bersama ke PBB yang mendeklarasikan berakhirnya JCPOA dan mengecam keras upaya snapback yang dilakukan oleh geng E3. Mereka menyebut langkah Inggris, Prancis, dan Jerman itu cacat secara hukum dan tidak sah. Surat itu menjadi penegas bahwa dengan berakhirnya resolusi DKPBB 2231 yang menjadi payung hukum JCPOA, maka tidak ada lagi alasan bagi Dewan Keamanan PBB untuk ikut campur dalam urusan nuklir Iran. Blok E3 berdiri dengan wajah muram. Mereka merasa langkah snapback adalah pilihan terakhir yang terpaksa diambil setelah segala upaya diplomasi mentok. Mereka berjanji akan terus mencari solusi diplomatik baru, sebuah frasa yang terdengar optimis tetapi dipenuhi dengan beban kegagalan masa lalu.